Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan menaklukkan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkio, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi? Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat beribadah. Kami datang ke hadirat-Mu dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami boleh melewati hari-hari kami bersama-Mu. Kami percaya, Tuhan, anugerah-Mu selalu baru bagi kami setiap waktu di dalam hidup kami. Kami mau untuk memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu, Tuhan, sebagai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
setiap pagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman menerangi setiap hari-hari kami dan jalan kami Tuhan. Kalau kami tahu Tuhan Yesus, Engkau bersama dengan kami Tuhan, menjaga kami dan menuntun kami di setiap jalan kami Tuhan, dalam melewati setiap rintangan. Maka dari itu kami akan mengujimu lebih lagi Tuhan Yesus, karena kami percaya hanya di dalam nama Tuhan tahun 2022 dapat kami lewati walaupun tantangan yang kami hadapi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersama-sama memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Hanya di dalam namanya, nama Tuhan Yesus, pasti tersedia kemenangan. Amin. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus.
Jaga kami semua, bukalah hati kami Tuhan, agar ilmu menabur kami menjadi teguran, serta rahmat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Dasar tubuh
saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi kita dalam ibadah online, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini dengan tema paradigma yang baru, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Biar kita diberkati di tahun yang baru ini, biar firman Tuhan yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita, saudara, menjadikan tahun paradigma yang baru ini kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum firman Tuhan disampaikan, saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kami boleh memasuki di tahun yang baru dengan tema paradigma yang baru. Tuhan, terima kasih, ajar kami untuk kami belajar di tahun yang baru ini, Tuhan, dengan paradigma yang baru, Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan buat kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami mendengarkan firman-Mu dengan kami buka hati pikiran kami, Tuhan. Hati kami buka supaya Roh Kudus terus memberikan kami, mengingatkan kami, menuntun kami untuk kami terus berjalan bersama Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Biar di tahun yang baru ini, yaitu tahun paradigma yang baru, Tuhan Yesus, kami boleh semakin dekat kepadamu, semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Minggu ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul paradigma yang baru, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ada seorang tokoh di Alkitab yang berdoa untuk keadaannya dirubah. Tapi puji Tuhan, saudara, yaitu tokoh Alkitab itu adalah Rasul Paulus, saudara. Paulus mengalami paradigma yang baru, saudara, di dalam kebenaran firman yang akan kita baca di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan Paulus, kuasa Kristus, kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna, saudara. Sebab itu lebih bersuka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Paulus diberi duri di dalam daging yang sangat mengganggu dalam kehidupan Paulus, saudara ini. Duri dalam daging ini sangat-sangat mengganggu di dalam kehidupan Paulus. Paulus berseru sebanyak 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis, duri dalam daging, undur dalam diri Paulus. Tapi apa jawab Tuhan kepada doa dan permohonan Paulus? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan, kuasa Kristus menjadi sempurna. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi Paulus mengalami cara pandang yang berubah, saudara ya. Paulus mengalami paradigma yang baru di ayat yang ke-10. Karena itu aku Paulus senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di
di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Wow, luar biasa. Orang yang dirubah, mengalami perubahan, yaitu paradigma yang baru, cara pandangnya berubah, saudara. Tadi Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, saudara, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Saudara, ini kasih Tuhan. Paulus berkata demikian, saudara. Sebab jika aku Paulus lemah, maka aku Paulus menjadi kuat, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Oleh karena Kristus, saudara. Apa penderitaan yang dialami Paulus? Kita baca 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 28, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di dalam batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, banyak dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusan saya itu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi penderitaan yang dialami Paulus, yaitu yang pertama, dicambuk 40 kali kurang sekali, sebanyak 5 kali disesah oleh orang Yahudi, didera balok sebanyak 3 kali, dilempar batu hingga mau mati 1 kali, mengalami karam kapal sebanyak 3 kali, mengalami terkatung-katung di tengah laut sehari semalam, terancam bahaya banjir, mengalami dirampok, dialami oleh Paulus, mengalami bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, mengalami bahaya di tengah laut, 10 mengalami bahaya di padang gurun, mengalami bahaya dari saudara-saudara palsu, bekerja berat dan berjerih lelah, kerap kali tidak tidur. Paulus mengalami lapar dan dahaga. Paulus kerap kali berpuasa. Paulus mengalami kedinginan tanpa pakaian. Dan masih banyak lagi yang Rasul Paulus alami. Wow, ketika cara pandang Paulus belum dirubah, apa yang dialami, kita sebagai manusia pasti melihatnya, wah luar biasa penderitaan Paulus. Tapi ketika Paulus dirubah, mengalami satu perubahan, cara pandang Paulus berubah. Karena itu aku Paulus senang dan rela, saudara. Wow, luar biasa, saudara. Sedangkan penderitaan yang tadi saya bacakan di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, saudara. Ini sangat-sangat luar biasa, saudara yang dikasih. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara pasti ingat dan tahu, saudara, bahwa Tuhan kita Maha Kuasa, bisa mengubah segala keadaan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat pada kasus ini, saudara, kasus yang dialami oleh Paulus, bahwa Tuhan juga bisa mengubah keadaan. Mengapa Tuhan tidak mengubah keadaan
yang dialami oleh Paulus? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus tahu, saudara, mengapa Tuhan tidak mengubah. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup mengubah keadaan seseorang. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan kita adalah Maha Kuasa. Karena apa? Karena keadaan dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan Rasul Paulus. Ingat, keadaan tersebut dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan Paulus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi jangan puas engkau kenal dengan Tuhan, tetapi berjalanan dengan Tuhan dan hidup bergaul dengan Tuhan. Bahkan yang lebih penting, izinkan Tuhan untuk merubah kehidupanmu. Ini adalah satu paradigma yang baru. Jadi ada pepatah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kalau kita bergaul dengan Tuhan yang baik, maka kebiasaan yang buruk diganti dengan kebiasaan yang baik. Di saat Dia selesai mengubah kehidupanmu, maka kehidupanmu akan berubah dengan sendirinya. Wow, luar biasa. Jadi kenali Tuhan sebagai pengubah kehidupan, bukan sebagai pengubah keadaan. Contoh tadi saya sudah katakan di awal, yaitu Rasul Paulus ingin mengubah keadaannya, saudara, yang dialami dalam dirinya, saudara, yang dialami dalam kehidupannya, saudara. Tapi Tuhan punya rencana lain, ya. Jadi Tuhan punya keputusan. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa dan permohonan? Karena Tuhan punya rencana supaya pernyataan-pernyataan yang diberikan Tuhan kepada Paulus itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Supaya Paulus tidak sombong, tidak meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan memutuskan tidak menjawab doa dan permohonan Paulus yang satu itu. Untuk apa? Mencabut duri dalam daging dalam kehidupannya, saudara. Ingat, saudara, Tuhan sedang berurusan dengan setiap kita untuk mengubah kehidupan kita, yaitu pikiran, perkataan, tindakan, saudara. Bukan mengubah keadaan kita dengan goalnya, yaitu kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus berubah. Adalah kualitas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yaitu berubah. Paradigma yang baru adalah berubah untuk kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Jadi 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia, saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara ini dikasih Tuhan. Jadi dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, saudara dan saya ada di dalam Kristus, adalah ciptaan baru, saudara. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Kalau saudara merasa dan mengaku diri kalau sudah di dalam Kristus, itu saudara merasa dan mengaku diri bahwa saudara ada di dalam Kristus, tapi hidup saudara belum menjadi ciptaan yang baru, belum mengalami perubahan, yaitu paradigma yang baru. Bagaimana hidupmu ada di dalam Kristus? Kalau kita hidup menjadi ciptaan yang baru, maka mustahil hidup kita dengan menggunakan cara-cara hidup yang lama, saudara. Ini adalah satu penekanan di mana Tuhan mempunyai satu agenda untuk saudara dan saya untuk mendapatkan satu perubahan kehidupan, yaitu paradigma yang baru, saudara yang dikasih. Karena itulah konsentrasi Tuhan mengubah hidup saudara dan saya. Itu konsentrasi Tuhan, bukan mengubah keadaan. Bagi Tuhan hal yang mudah untuk mengubah keadaan, tapi tujuan Tuhan adalah mengubah kehidupan saudara dan saya untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu adalah goal, fokusnya Tuhan, konsentrasinya Tuhan.
Kenalilah Tuhan sebagai pengubah kehidupan dan bukan sebagai pengubah keadaan. Ingat saudara, kalaupun Tuhan bisa merubah keadaan, itu puji Tuhan. Tetapi yang utama adalah kenalilah Tuhan sebagai pengubah kehidupan. Tuhan lebih suka dan lebih mau mengubah kehidupan kita daripada mengubah keadaan. Amin. Karena apa? Karena konsentrasi Tuhan mengubah kehidupan. Inilah agenda Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus mau ada perubahan dalam hidup kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau belajar juga dalam kebenaran firman Tuhan dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi di dalam surat Titus jelas dikatakan kasih karunia adalah pemberian Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia diberi bukan demi kemudahan untuk kemudahan, demi dimungkinkannya terjadi perubahan. Amin. Jadi kasih karunia, banyak orang menilai kasih karunia itu diberikan arti kemudahan, saudara. Tetapi Tuhan menginginkan di kebenaran firman ini adalah dimungkinkannya terjadi perubahan. Tuhan menginginkan terjadinya perubahan. Yang mau berubah katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang mengartikan kasih karunia sebagai berikut: diberi kemudahan cari uang, diberikan kemudahan meniti karir lebih cepat lagi, diberikan kemudahan dalam bisnis. Itu saudara, saya juga mengatakan itu baik, saudara, kalau Tuhan berikan kemudahan. Tapi di sini konteksnya adalah kasih karunia bukan diberikan melainkan kita mengalami perubahan-perubahan. Berbicara kasih karunia bukan demi kemudahan, tetapi diberikannya terjadinya perubahan dalam kehidupan seseorang. Kita mulai menyadari bahwasanya Tuhan sedang berkonsentrasi merubah keadaan kita, merubah keadaan saudara dan saya. Tuhan sedang berkonsentrasi merubah kehidupan kita semua, saudara. Amin. Tuhan mau mengembalikan ciptaannya yang dulu rusak oleh karena dosa. Tuhan berkeinginan dan berkonsentrasi untuk merubah ciptaannya menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itulah golnya Tuhan Yesus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi kasih karunia bukan demi kemudahan, saudara, tetapi diharapkan terjadinya perubahan kehidupan. Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai 12 dikatakan ayat yang ke-12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, supaya kita hidup adil, dan supaya kita hidup sungguh-sungguh beribadah, saudara. Sudahkah kita hidup menjadi bijaksana? Sudahkah kita hidup menjadi melakukan keadilan, saudara? Sudahkah dalam hidup kita sungguh-sungguh beribadah, atau beribadah sebagai rutinitas, bukan satu kerinduan untuk kita boleh menyembah Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, beribadah untuk kita boleh terus dekat dengan Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi di ayat yang ke-12, arti kata mendidik diajar, bukan dimanjakan atau dikasih. Kita dididik oleh Tuhan. Amin. Kita dididik, diajar oleh Tuhan supaya tinggalkan kefasikan. Jangan kompromi dengan kefasikan. Tinggalkan keinginan-keinginan duniawi. Supaya apa? Supaya kita hidup lebih bijaksana, supaya kita hidup lebih adil,
dan supaya kita hidup sungguh-sungguh beribadah. Ini adalah pelajaran penting buat kita semua. Kasih karunia bukan satu kemudahan-kemudahan, melainkan satu didikan Tuhan, di mana Tuhan mendidik kita semakin hari semakin banyak perubahan dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat, jadi di mana Tuhan mau mendidik kita semakin hari semakin banyak perubahan, yaitu paradigma yang baru, perubahan dalam pikiran, perkataan, tindakan saudara. Ini kita harus mengalami banyak perubahan di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2022, tahun paradigma yang baru saudara. Artinya hidup menjauhi kepasikan dan keinginan duniawi. Karena kasih karunia mendidik kita untuk hidup, tadi saya sudah katakan, lebih bijaksana, hidup lebih adil, hidup lebih sungguh-sungguh beribadah, hidup sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan saudara. Wow, luar biasa. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita makin hari makin berubah. Tidak merasa saya sudah di comfort zone, ini tipe saya, karakter saya. Oh tidak, saudara, karakter bisa dirubah. Yang mau katakan amin. Karena apa? Kita mau menginginkan karakternya Kristus dalam hidup kita. Jadi ada banyak orang yang percaya, orang percaya saudara, memakai Tuhan. Wah, ini Tuhan dipakai sama mereka untuk mengubah keadaan di sekitarnya saudara. Oh, ini saya juga berkata ini nggak salah saudara. Contoh, kita memakai doa-doa kita untuk mengubah keadaan yang sulit supaya keadaan tersebut menjadi mudah. Oh, ini sungguh juga tidak salah saudara. Tapi ingat, kita tidak bisa memakai Tuhan untuk mengubah keadaan, karena kita tidak mengizinkan Tuhan untuk mengubah kehidupan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jadi izinkan dulu Tuhan mengubah kehidupan saudara dan saya. Setelah itu baru biar Tuhan yang mengubah keadaan. Saya percaya ketika keadaan kehidupan saudara dan saya mengalami satu perubahan, secara otomatis keadaan tersebut pasti berubah. Yang percaya katakan amin. Bagaimana mungkin Tuhan mau mengubah keadaan, sedangkan keadaan tersebut sedang Tuhan pakai untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara bersikeras, Tuhan ubah keadaan ini, ubah keadaan di sekitar saya, ubah di lingkungan saya ini. Wow, doanya luar biasa saudara, permohonannya dinaikkan tidak putus-putus saudara. Tetapi saya ingatkan kembali, keadaan tersebut dipakai Tuhan untuk mengubah hidup saudara. Mana mungkin Tuhan mau mengubah keadaan tersebut kalau keadaan saudara belum berubah. Keadaan itulah yang menjadi tolak ukur Tuhan untuk merubah kehidupan saudara. Kita memakai doa dan iman untuk mengubah keadaan yang kita inginkan, yang kita harapkan, dengan harapan hidup kita nyaman. Kita berdoa, iman, wow, luar biasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudara. Wow, luar biasa. Keadaan yang kita inginkan apa? Wah, enak, nyaman. Yang kita harapkan, kita hidup nggak ada masalah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Tetapi ingat saudara, ketika kita hidup ada berbagai proses, masalah, keadaan lingkungan, itu Tuhan izinkan karena apa? Tuhan ingin merubah kehidupan saudara dan saya, sehingga Tuhan dapat secara otomatis ketika kehidupan saudara dan saya berubah, maka otomatis keadaan di sekitar kita, lingkungan kita juga pasti berubah. Yang setuju katakan amin. Saudara ini kasih Tuhan. Jadi tetapi Tuhan sedang memakai keadaan di sekitar kita untuk merubah hidup kita. Jadi kita boleh tangking, tapi juga jangan menjadi ukuran kita untuk kita bilang Tuhan rubah.
ukuran keinginan kita. Contoh tadi dari awal saya sudah katakan seperti Rasul Paulus, aku senang dan rela. Wow, luar biasa. Amin. Kalau orang udah dirubah Tuhan, dia pasti mengatakan aku senang dan rela, supaya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara yang dikasih, inilah tujuan Tuhan Yesus merubah hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Mari saudara-saudara, ingat, saya ingatkan kembali, belajarlah dari contoh dari seorang tokoh di Alkitab yang dipakai luar biasa, dipakai Tuhan dengan pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa, saudara, yaitu Rasul Paulus. Paulus yang begitu hebat, saudara, banyak mengalami kesembuhan dan lain sebagainya dialami oleh Paulus. Tetapi untuk satu hal ini aja dia nggak bisa merubah keadaannya. Karena apa? Karena tadi saya katakan Tuhan memakai keadaan tersebut untuk mengubah Paulus. Supaya apa? Supaya Paulus tidak sombong, tidak tinggi hati. Atas apa? Atas pernyataan-pernyataan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Paulus, dalam pelayanan Paulus yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita semakin hari semakin rendah hati, semakin terus belajar kepada Tuhan Yesus, Sang Guru Agung kita, saudara. Untuk apa? Untuk kita berubah terus di tahun paradigma yang baru. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi siang hari ini kami terus tetap diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, yaitu di mana kami menyadari Tuhan bahwa kami boleh berseru, berdoa dan menaikkan permohonan-permohonan kami untuk berdoa di sekitar kami, lingkungan kami, Tuhan. Tapi kami juga mau belajar, Tuhan, untuk kami mau berubah dalam kehidupan kami, Tuhan, baik pikiran, perkataan, tindakan kami di tahun paradigma yang baru ini. Kami percaya ketika perubahan itu terjadi, maka hidup kami, kehidupan kami yang ada di sekitar kami, lingkungan kami pasti berubah. Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh baik, teramat baik. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan visi Rayaan 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar Rayaan 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbalang dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kekasih Kristus, umat kepunyaan Allah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.